Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama Anjani untuk mengabarkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Sabtu 23 Januari 2021. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya subscribe dulu channel YouTube Kompas TV dan juga jangan lupa klik tombol lonceng di sebelahnya supaya kamu selalu update dengan berita terbaru dari Kompas TV. Berita pertama, sahabat Kompas TV, TNI Angkatan Laut berhasil menangkap 1 kapal ikan asing berbendera Taiwan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara. Patroli TNI AL KRI Usman Harun menangkap kapal berbendera Taiwan yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna Utara. Kapal ikan asing berbendera Taiwan itu bernama Hai Chen Xing. Saat ini, kapal ikan asing ditarik ke pangkalan TNI AL Ranai untuk diperiksa lebih lanjut. Dari kapal itu, petugas menangkap 1 nahkoda berkebangsaan Taiwan, 2 ABK asal Taiwan, dan 7 ABK dari warga negara Indonesia. Selain itu, TNI AL juga menyita 12 ton ikan hasil praktek illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Praktik penangkapan ikan tanpa izin di perairan Indonesia melanggar Undang-Undang tentang Perikanan dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun. Dalam keterangan tertulisnya, Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid menjelaskan dalam rapat patroli rutin yang dilakukan oleh KRI USH 359 pada Jumat ini mendapati kegiatan ilegal yang dilakukan kapal ikan asing berbendera Taiwan. Saat ini kapal sedang ditarik ke pangkalan TNI AL Ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berita kedua, sahabat Kompas TV, viral di media sosial, siswi non-muslim diminta menggunakan jilbab oleh pihak sekolah. Peristiwa yang terjadi di Padang, Sumatera Barat ini mendapat perhatian khusus dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM berharap Kemendikbud bisa bertindak tegas terkait viralnya siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang diminta untuk menggunakan jilbab oleh pihak sekolah. Komnas HAM menilai institusi pendidikan negeri seharusnya bisa menjunjung tinggi keberagaman. Komnas HAM mendesak Kemendikbud memberikan perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang lagi di Indonesia. Keprihatinan bagi kita bersama karena institusi pendidikan negeri seharusnya bisa menjunjung tinggi keragaman yang ada, menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan tentunya juga harus menghormati prinsip dan standar hak asasi manusia seperti amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kami berharap kejadian ini adalah kejadian yang terakhir, bukan hanya di Padang tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Harapannya sistem belajar mengajar, sistem pendidikan nasional benar-benar harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga hak asasi manusia. Berita ketiga, sahabat Kompas TV, pemerintah akan menggunakan alat pendeteksi COVID-19 buatan UGM yaitu Genos. Genos disebut memiliki tingkat akurasi lebih dari 90%, bahkan menyamai PCR test. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan beserta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan uji coba langsung alat pendeteksi COVID-19 Genos di stasiun Pasar Senen. Genos dapat mendeteksi COVID-19 kurang dari 2 menit melalui sampel nafas yang diambil. Tingkat akurasinya pun di atas 90%, bahkan menyamai PCR test. Alat ini pun sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman media saya minta disebarluaskan, Pak Budi di Perhubungan sudah memakai ini dan akan dikembangkan, dan kita akan dorong semua public area juga memakai ini karena ini sudah dirilis di-endorse oleh Kementerian Kesehatan. Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization. Jadi saya pikir kita harus bangga buat Indonesia, dan sekali lagi akurasinya ini di atas 90% dan akan makin akurat sejalan dengan jumlah banyak yang dites karena mesinnya akan makin pintar. Dan yang lebih penting lagi, ini bukan hanya untuk COVID saja, nanti akan bisa dikembangkan untuk pakai TBC, untuk kanker paru, untuk ini dan sebagainya. Nah, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, sahabat Kompas TV. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya, dan selalu terapkan protokol kesehatan. Terakhir, jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Anjani, pamit undur diri dulu ya. Dadah!